Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, permintaan paket catering untuk pasien isolasi mandiri terus meningkat. Pelaku UMKM makanan mulai beralih menyediakan catering untuk kebutuhan tersebut. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 sejak akhir Juni 2021, permintaan catering untuk isolasi mandiri juga meningkat. Ruth yang sudah 24 tahun menjual makanan mulai beralih untuk menyediakan catering bagi pasien isolasi mandiri yang umumnya kesulitan keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan makanan. Saat ini Ruth sudah mengirim 10 paket makanan setiap hari untuk pasien COVID-19 dengan harga Rp70.000 per hari untuk 2 kali makan satu orang pasien COVID-19. Paket makanan yang disiapkan bervariasi setiap harinya, di antaranya nasi uduk, nasi ayam, dan menu lainnya seperti buah dan susu. Karena banyak saudara-saudara saya yang kena gitu kan, teman-teman juga, dan mereka juga tahu saya jualan kayak siomay, kayak rolade, jadi mereka bilang tolong dong masakin gitu. Jadi ya udah, saya bilang saya masakin, nah nanti ya saya kirim gitu. Nah dari situ saya jadi kecetus, saya bilang kenapa kita nggak bikin aja gitu sekalian kayak catering isoman gitu kan. Karena kan saya pikir karena mereka saudara-saudara saya sama teman-teman saya juga mereka tuh susah nyarinya gitu, nyari makannya. Kan dia nggak boleh keluar, dia harus diem di dalam gitu. Makanya jadinya saya bikin gitu catering isoman gitu. Tiap harinya kita roba gitu. Nah terus sehari kita kirim untuk 2 kali gitu. Nah jadi setiap kali mereka makan kita selalu kasih buah gitu. Kita ada pilihannya mau buah atau susu. Peluang catering untuk pasien isolasi mandiri juga dimanfaatkan Gary Irawan, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Gary mengkurasi penjual makanan di kantin sastra dan membuka paket catering pasien COVID-19 isolasi mandiri seharga Rp750.000 untuk 2 minggu. Saat ini sudah ada 7 paket catering isoman yang diantarkan setiap hari dengan memberdayakan UMKM. Gary Irawan juga membantu penjual makanan kantin sastra untuk dapat menjual makanannya melalui aplikasi online. Dengan cara ini, pendapatan penjual makanan di kantin sastra bisa mencapai Rp600.000 hingga Rp2 juta setiap harinya. Fokus kita sebagai alumni adalah gimana caranya sales mereka ini tetap berjalan gitu. Dan saya bilang juga ke pedagang, memang dagang ini nggak bisa buat ngredit motor, nggak bisa buat ngredit mobil atau bahkan rumah, tapi minimal harian buat mereka makan juga ada gitu kan. Dan memang saya kan megang email pedagang gitu. Ya baik lagi ya kan masalah rezeki gitu. Ada yang penghasilan udah stabil di angka 600.000 per hari, ada yang 300, ada yang 200, bahkan ada yang di angka 2 jutaan tuh ada setiap hari. Permintaan untuk paket catering pasien isolasi mandiri saat ini sedang tinggi. Dengan kapasitas yang masih terbatas, pelaku usaha UMKM dituntut untuk memperbaiki manajemen dan proses distribusi. Dari Jakarta, Mercy Wijaya dan Ayu Diana, Metro TV. Ya, seperti informasi yang baru saja Anda saksikan, jika kita jeli melihat peluang usaha terlebih saat situasi pandemi seperti saat ini, pasti bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu pengusaha catering untuk pasien isoman, ada Ruth Rozali. Selamat siang, Ibu Ruth. Selamat siang. Ya, Ibu Ruth, sepertinya catering untuk membantu masyarakat atau pasien yang menjalani isolasi mandiri ini sedang naik daun ya. Kalau Bu Ruth sendiri, awalnya melirik peluang usaha ini seperti apa sih ceritanya? Meliriknya ya kita tuh seperti ya emang sih peluang ini lagi sedang pesat ya, karena kan mereka kalau orang yang terdampak COVID begitu kan mereka susah untuk mencari makan gitu kan, untuk keluar. Jadi makanya ya lebih baik ya kita adain kayak catering isoman gini, ya bisa membantu dia juga yang pada terdampak COVID, dan juga ya kita juga bisa membantu para Gojek online gitu ya, drivernya gitu. Baik, nah jadi awalnya karena mungkin membantu saudara, keluarga, kerabat, atau justru tetangga sekitar sih, Bu Ruth? Kita membantu saudara ya, saudara dan kerabat juga, teman gitu.
Itu karena kan background saya memang kan tadinya kan saya kan memang jualan kayak siomay, kayak makanan-makanan buat makan nasi gitu kan. Nah, kebetulan pas saudara ada kena, terus ada teman juga kena dan mereka juga suruh saya masakin gitu. Makan nasi untuk mereka gitu. Makanya saya bilang ya apa kita bikin aja gitu catering isoman gitu. Ya udah kita pasarin ya ternyata ya puji Tuhan ada yang pada pesan gitu ke kita. Baik, Gitu. jadi memang dari orang ke orang begitu ya, saling berbagi informasi begitu, kemudian terus berkembang usaha catering ini. Nah, untuk menu makanannya ini hanya menu makanan berat atau ada permintaan khusus sih terkadang dari mereka yang isoman, Bu Ruth? Kita bikin menu sendiri gitu. Terus kalau mereka yang pada pesan, ya mereka pada tanya menunya apa gitu. Jadi ya kita share ke mereka gitu. Ini menu kita ini, tapi jadi mereka nggak ada yang minta request mereka. Cuman palingan yang kayak penggantian susu ya. Soalnya kan kita kan ada satu hari kan kita kirim 2 kali, siang dan sore gitu. Nah kalau siang biasanya saya suka kasih susu, sorenya malamnya itu saya kasih buah. Tapi ada yang minta ya susu, mereka yang nggak suka susu, jadi mereka diganti sama buah gitu aja. Jadi kalau sehari untuk 2 kali dikirimkan makanan seperti itu, menunya sama atau berbeda Bu? Selain yang tadi Ibu sebutkan ada susu dan buah. Berbeda. Berbeda seperti itu ya. Menunya apa saja sih? Jadi kita bikinnya per 1 minggu ya. Jadi 1 minggu kita dari Senin sampai Minggu itu menunya beda. Minggu pertama, nanti minggu kedua kita ganti lagi menunya. Nanti minggu ketiga kita balik lagi ke menu yang pertama gitu. Boleh disebutin salah satu menunya, Bu Ruth? Kita salah satunya ada nasi putih pasti ada, ayam teriyaki, terus itu cah brokoli, kita ada sayurnya juga, terus udah gitu sama itu ya perkedel. Yang jelas harus sehat ya untuk cukup memenuhi kebutuhan gizi bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri. Nah, kalau untuk pengiriman nih, Bu Ruth tadi kan katakan juga membantu mereka ya, terutama ojek online seperti itu ya untuk jasa pengantaran makanan. Seperti apa Anda melihatnya? Untuk jasa pengirimannya ya? Iya, itu kan Ibu juga turut membantu mereka yang terdampak juga ya Bu ya. Seperti apa sih? Kita tuh pengirimannya kita lewat ojek online aja gitu, tukang ojek itu ojek online. Nah, di samping itu juga saya juga membantu yang isoman itu, dan kita juga, jadi kalau ojek itu anterin 1 paket makanan ke 1 orang, kita juga kasih gitu untuk dia gitu, untuk tukang ojeknya itu. Iya, disisipkan sebagian rezeki juga untuk saling membantu sesama. Bu Ruth, pengiriman paling jauh kemana nih? Kita pengiriman paling jauh tuh ke Tebet ya, gitu. Tapi masih di wilayah Jakarta ya. Kalau masih untuk wilayah tetangga Jakarta sekitar berarti sudah banyak yang tahu Ibu Ruth membuka layanan catering untuk isoman ini? Sekarang ini jadi tahu, karena tadinya memang mereka tahunya saya backgroundnya itu ya jual-jual makanan snack-snack ya, jadi kayak kroket, risol begitu kan snack. Nah karena saya tiap hari saya masukin ojek online ya, jadi mereka jadi pada tahu gitu. Oke, dalam sehari bisa mengirimkan berapa catering Bu Ruth? 10 ya, masih 10 sih. Wow, sangat lumayan begitu ya untuk dijadikan pemasukan tentunya di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Mungkin ada tips yang ingin Bu Ruth sampaikan kepada mereka yang juga tertarik ingin membuka usaha ya, melihat peluangnya catering isoman ini masih akan terus berkembang karena kita juga masih belum tahu pandemi COVID-19 ini akan sampai kapan. Seperti apa? Tipsnya itu ya kalau kita tuh harus sama-sama berbagi aja ya. Ya kalau dibilang untuk mencari keuntungan, ya kita jangan main di catering isoman gitu. Jadi ya kita saling berbagi aja gitu. Baik, terima kasih Bu Ruth sudah berbagi inspirasi, bergabung bersama kami di Newsline. Semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu untuk Bu Ruth dan juga keluarga. Terima kasih.